Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Razatul Ulfia. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Jadi bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Jadi di sini bimbingan konseling itu adalah bantuan atau solusi guru terhadap anak yang mempunyai permasalahan baik dalam segi pertumbuhan anak maupun dalam perkembangan anak. Jadi di sini kayak solusi gimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak baik itu dalam pertumbuhan maupun perkembangan. Selanjutnya, bimbingan konseling merupakan bimbingan yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, baik masalah belajar maupun masalah yang dihadapi anak dalam perkembangan anak didik. Bimbingan dilakukan untuk mendidik peserta didik, baik individu atau kelompok, agar anak mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi bimbingan konseling ini nggak hanya di dalam konteks pendidikannya aja, tapi di luar pendidikan juga bisa kayak permasalahan antar teman. Misal anak tuh nggak bisa berinteraksi sesama teman. Jadi di sini kita kayak bisa menyelesaikan permasalahan gimana gitu. Misal anak nggak bisa berinteraksi sama kawannya gitu kan. Jadi kita nanya, pokoknya di situ kita mengatasi permasalahan anak nggak hanya dalam konteks pendidikannya aja, tapi di luar pendidikan juga bisa. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir bimbingan konseling anak usia dini. Nah, tujuannya bimbingan konseling ini yang pertama anak lebih bisa mengenal dirinya sendiri, kemampuannya itu apa, sifatnya juga bagaimana, kebiasaan dan kesenangannya. Selanjutnya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Anak lebih mengetahui apa bakatnya dalam diri si anak gitu kan. Misal anaknya suka dalam segi ini, jadi kita kayak bisa lebih mengarahkan anak ke dalam bakatnya tersebut. Mengatasi kesulitan hadapi oleh anak dan menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Kita lebih mengarahkan kalau dalam sekolah dalam jenjang pendidikan kayak sekolah dasar ini belajarnya seperti ini, kayak kita lebih mengarahkan supaya anak itu tidak ngawang dalam lembaga selanjutnya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri bimbingan konseling anak usia dini. Setiap anak pasti membutuhkan bimbingan baik dari guru maupun orang tuanya. Dan anak yang memiliki masalah juga berbeda-beda. Ada anak yang tidak tahu minat dan bakatnya, tidak suka bergaul, suka mengusir teman, pendiam dan lain sebagainya. Jadi bimbingan konseling ini diberikan untuk seluruh peserta didik, bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki masalah, tetapi semua peserta didik harus dibimbing. Adapun ciri bimbingan konseling terhadap anak usia dini yang baik itu yang pertama, proses bimbingan konseling sesuai dengan pola pikir dan pemahaman anak. Jadi bimbingan konseling ini disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Jika anak memiliki pola pikir yang berbeda, maka cara bimbingan konselingnya juga berbeda. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Bimbingan konseling ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan pembelajaran. Jadi guru atau pembimbing itu menyesuaikan bimbingan konseling dengan pembelajaran dengan pembelajaran anak. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan juga terbatas. Nah, interaksi antara guru atau pendamping anak itu terbatas, yaitu dalam sehari sekitar antara 2,5 jam atau sampai dengan 3 jam. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam nuansa bermain. Nah, yang keempat itu pelaksanaan bimbingan. Sebaiknya dilakukan dengan bermain, karena dengan cara bermain akan mudah membuat kompetensi anak semakin muncul, sehingga Anda dapat menentukan apa yang diminatinya ataupun dapat menyelesaikan masalahnya melalui bermain, karena dengan bermain dapat membuat anak itu menjadi senang. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Nah, yang kelima itu anak harus dilibatkan dengan teman sebaya agar dapat menyelesaikan masalah sosial emosionalnya. Jadi dengan seringnya anak berkomunikasi dengan teman-temannya, jadi dapat menambah pengetahuan anak dan juga dapat menambah sosial emosional anak terhadap temannya ataupun terhadap dengan orang lain. Ya, dengan adanya komunikasi antara teman, maka akan dengan mudah dapat membimbing anak tersebut. Yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Nah, yang keenam ini adanya keterlibatan dari orang tua. Orang tua ini berperan sangat penting dalam membimbing anak. Baik itu orang tua, guru ataupun pendamping anak dalam membimbing. Itu sangat baik untuk anak dalam menentukan jati dirinya ataupun dalam menyelesaikan masalahnya. Karena dengan adanya orang tua, ada pendamping ataupun guru, anak dapat bertanya cara menyelesaikan tugas
tugasnya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, sehingga anak dapat sehingga anak dapat menyelesaikan masalahnya. Dan orang tua ini sangat penting dalam membantu tumbuh kembang anak. Baiklah, poin selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang butuh bimbingan konseling di RA Fathul Qarib. Di RA Fathul Qarib memiliki beberapa anak yang perlu bimbingan konseling, tetapi di RA Fathul Qarib tidak memiliki guru khusus untuk bimbingan konseling tersebut. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk melakukan observasi di RA Fathul Qarib, yang dimana di RA tersebut memiliki beberapa orang anak yang perlu bimbingan dan konseling, tetapi mereka tidak memiliki guru khusus untuk bimbingan konseling. Nah, salah satu anak yang memiliki yang perlu dibimbing yaitu anak yang bernama Kansa Naura Hanifah, di mana anak tersebut sangat pendiam. Bahkan dengan teman-teman sebayanya ia jarang berkomunikasi atau malah sulit untuk berkomunikasi. Dan ia juga sering sekali memakai masker, walaupun dalam keadaan belajar maskernya tidak pernah dilepas. Dilepas masker ketika sarapan saja. Nah, kemungkinan anak tersebut selalu memakai masker karena dengan keadaan COVID. Jadi, ia tidak berani untuk membuka masker lama-lama dan mungkin juga disuruh oleh orang tuanya. Dan menurut informasi yang telah kami dapatkan di RA tersebut, penyebab anak tersebut pendiam tidak ada. Karena menurut pengakuan dari orang tuanya, di rumah anak tersebut bersikap lemah lembut karena orang tuanya memberikan contoh lemah lembut kepada anaknya, sehingga anak tersebut mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi, karena orang tuanya mengatakan begitu, jadi guru-guru di RA tersebut tidak menganggap serius permasalahan Kansa ini. Padahal anak tersebut sudah termasuk anak yang introvert, yang sulit untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan temannya saja susah, apalagi dengan orang yang baru ataupun orang yang tidak dikenal. Bahkan dengan guru juga sulit untuk berkomunikasi. Misalnya ketika masuk anak yang introvert, yang sulit untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan temannya saja susah, apalagi dengan orang yang baru ataupun orang yang tidak dikenal. Bahkan dengan guru juga sulit untuk berkomunikasi. Misalnya ketika ada kegiatan, ketika guru membagi kegiatan, tetapi anak tersebut tidak kebagian, tetapi dia hanya diam saja. Bahkan malah temannya yang mengadu kepada guru bahwa ia belum kebagian kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor anak menjadi pendiam atau introvert. Jadi di sini ada 4 faktor anak menjadi pendiam atau introvert. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu di mana faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi penyebab anak introvert ini dikarenakan faktor dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini memiliki sikap pendiam sehingga anak tersebut menjadi pendiam. Kemudian faktor yang kedua itu faktor kepribadian yang cenderung kaku, di mana faktor ini sikap anak yang lebih suka menyendiri dan tidak banyak berbicara. Ia menganggap bahwa berkomunikasi itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu suka bergaul dan jarang untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian ada faktor tidak percaya diri, kemampuan diri dalam bergaul dengan orang lain. Jadi yang dikatakan dengan tidak percaya diri sendiri, sehingga anak sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada faktor gangguan emosional, kesulitan dalam mengontrol dan mengendalikan emosi, di mana di sini anak lebih suka menyendiri, lebih suka diam, walaupun diajak berbicara oleh teman-temannya, anak lebih sering diam. Kemudian solusi yang dilakukan guru di LA Fathul Qarib ini yaitu guru di LA Fathul Qarib ini tidak terlalu menganggap bahwa anak tersebut memiliki masalah yang serius, karena anak tersebut anak tersebut juga termasuk pintar. Jika disuruh oleh guru, semua diselesaikan. Hanya saja ia terlalu pendiam, jarang berkomunikasi dengan teman dan guru. Jadi ketika guru memberikan RKA, lembar kerja pada anak, dia selalu menyelesaikan lembar kerjanya.
Kemudian guru di Al-Afatul Karim ini mengajak anak untuk sering berkomunikasi dengan teman-temannya, saling berbagi dengan teman. Jika ada keperluan, minta kepada guru. Contoh ketika anak melakukan kegiatan, ia tidak kebagian tapi tidak meminta kepada gurunya, malah temannya yang melaporkan kepada gurunya. Presentasi dari kami semua kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.